Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Sri Rahayu. Saya ingin menjelaskan mengenai lambang gerakan pramuka, di mana penjelasan ini berkaitan dengan mata kuliah pendidikan kepramukaan yang diampu oleh Bapak Dr. Usiana MA. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai lambang gerakan pramuka, mari kita simak pembahasan berikut ini. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap yang mengkiaskan sifat, keadaan, nilai dan norma yang dimiliki oleh setiap anggota gerakan pramuka, sekaligus merupakan cita-cita dari setiap anggota gerakan pramuka. Lambang dari Pramuka Indonesia adalah tunas kelapa. Nah, lambang ini digunakan sejak 16 Agustus 1961 dan diciptakan oleh Bapak Suharjo Atmodipuro. Nah, beliau ini adalah seorang pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian. Lambang pramuka ini sendiri diterapkan dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 6 KN 72 tahun 1972. Nah, lambang pramuka ini sendiri meskipun sudah digunakan sejak 16 Agustus, tapi pertama kali digunakan sejak 14 Agustus 1961, yaitu ketika Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Soekarno menganugerahi Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada organisasi pramuka melalui Kepres RI nomor 448 tahun 1961. Selanjutnya, arti tanda pelantikan gerakan pramuka. Nah, padi dan kapas. Jadi padi itu melambangkan kesuburan atau pangan atau juga makanan. Nah, kapas itu menandakan sandang atau pakaian. Nah, 10 roda yang seperti tanda panah di gambar menunjukkan dasa dharma, yang berarti bahwa pramuka harus siap ditempatkan di segala penjuru. Kemudian tulisan gerakan pramuka itu adalah sebagai identitas bahwa pramuka adalah satu-satunya wadah pendidikan kepanduan yang ada di Indonesia. Kemudian kitri atau buah kelapa itu merupakan lambang gerakan pramuka sebagai dinamika pergerakan cita-cita. Ujungnya itu menuju ke bintang, menandakan bahwa pramuka itu bertuhan dan memiliki cita-cita yang tinggi. Nah, 5 titik di bawah itu yang melambangkan Pancasila, bahwa anggota pramuka selalu mengamalkan Pancasila dalam setiap langkahnya. Untuk arti warna kuning menandakan kekuatan dan keagungan atau penangkis kejahatan, sedangkan warna coklat sendiri menandakan bahwa tanah sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya, arti tunas kelapa. Arti tunas kelapa sendiri yaitu yang pertama merupakan inti dari kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, pramuka bertekad bulat untuk menghadapi segala rintangan untuk mengabdi pada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Kemudian yang keempat, daunnya yang menjulang tinggi menandakan cita-cita pramuka yang sangat tinggi. Setelah itu yang kelima, akar dari tunas kelapa yang keluar menandakan pramuka berpegang teguh pada dasar etika, moral, serta landasan yang baik. Kemudian arti yang keenam, pramuka akan menjadi manusia yang serbaguna, berbakti pada Ibu Pertiwi. Dan yang ketujuh, tunas kelapa ditemukan oleh Bapak Haji Sunaryo Atmodipuro pada tanggal 9 Maret 1961. Kemudian arti kiasan lambang gerakan pramuka. Yang pertama, buah nyiur atau kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal ini berarti penduduk asli yang pertama merupakan generasi baru. Jadi mengkiaskan bahwa setiap pramuka inti dari kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kemudian arti kiasan yang kedua yaitu buah nyiur atau kelapa dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun.
Jadi, ini mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah seorang rohaniah dan jasmaniah yang sehat, kuat, dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dan dalam menempuh segala ujian, kesukaran untuk mengabdi pada Ibu Pertiwi. Selanjutnya, arti kiasan yang ketiga yaitu buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Nah, ini mengkiaskan bahwa setiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat dimanapun dia berada dan dalam kondisi yang bagaimanapun juga. Arti kiasan yang keempat yaitu buah kelapa ini tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan pohon tertinggi di Indonesia. Jadi, ini mengkiaskan bahwa setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus, mulia dan jujur, serta ulet supaya tetap berpegang teguh, tidak mudah goyah oleh ujian yang bagaimanapun besar dan beratnya. Selain itu, akarnya tumbuh kuat dan erat dalam tanah. Jadi ini mengkiaskan bahwa tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan yang baik dipakai untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Nah, tidak hanya itu, buah nyiur atau kelapa ini adalah pohon yang serbaguna dari ujung daun sampai ke akarnya. Nah, ini mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya pada tanah air dan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia, serta untuk umat manusia dan orang-orang di sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah mendengarkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.